Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu, Kakak, Adik ya di pertemuan ketiga untuk kelas proses bisnis. Nah, saya ingin mereview sedikit di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang pengertian kemudian juga kedudukan rencana bisnis gitu ya. Ada istilah it is better to be roughly right than precisely wrong, menunjukkan pentingnya pembuatan rencana bisnis gitu ya agar tidak menimbulkan risiko yang sangat besar sehingga menghasilkan kerugian. Nah, juga sudah belajar tentang strategi bisnis, mungkin masih ingat ada strategi generik atau umum, ada strategi utama atau induk gitu ya, yang masing-masing terbagi dengan strategi growth atau meningkatkan gitu ya, kemudian stabil, juga retrenchment gitu ya. Nah, di pertemuan kedua minggu kemarin Bapak Ibu sudah belajar tentang hakikat rencana bisnis gitu ya, membahas tentang tujuan, menekankan lagi tentang tujuan, kemudian kepentingan internal, kepentingan eksternal untuk rencana bisnis, juga sumber-sumber pendanaan, ada investor dengan berbagai jenisnya, ada kreditor dengan berbagai jenisnya juga. Kita sudah diskusi tentang apa beda kreditor dan investor gitu ya, juga jenis-jenis strategi. Nah, di pertemuan ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama yaitu kategori bisnis. Di situ akan dibahas tentang jenis-jenis kategori bisnis, ada usaha mikro, kecil, menengah, besar, masing-masing dijelaskan skopnya seperti apa, bagaimana ketika disebutkan mikro itu bagaimana, kecil bagaimana, menengah bagaimana, juga akan ada penjelasan statistik gitu ya di modul persentase untuk masing-masing. Kemudian juga dijelaskan tentang bentuk bisnis, di mana bentuk bisnis ini jenis-jenis perusahaan. Jadi Bapak Ibu akan mengenal jenis-jenis perusahaan, ada perusahaan perseorangan, firma, ada kemudian CV atau perseroan komanditer, ada kemudian PT atau perseroan terbatas, dan yang terakhir adalah koperasi. Yang masing-masing ini ada kelebihan dan kekurangannya, gitu ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu dibaca gitu ya materi utamanya. Kemudian saya juga sudah sediakan materi pengayaan yang Bapak Ibu bisa baca berbentuk video, kemudian juga halaman website, juga ada data terkait jumlah yang terbaru 2018 sampai 2019 untuk masing-masing bentuk bisnis ini untuk pengetahuan Bapak Ibu. Kalau sudah dibaca untuk materinya, Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan diskusi. Di situ ada pertanyaan tentang kategori bisnis, juga akan ada pertanyaan tentang bentuk bisnis gitu ya, termasuk juga pertanyaan analisa mana yang paling tepat untuk digunakan. Kemudian Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan tes formatif. Nah, untuk pertemuan ketiga ini yang membedakan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah ada tugas yang Bapak Ibu harus ketik dan dikumpulkan dalam bentuk PDF yang membahas tentang langkah-langkah untuk pembuatan rencana bisnis dan juga pihak mana yang dibutuhkan. Nanti bisa dibaca instruksinya, kemudian dikerjakan. Mungkin itu saja pendahuluan dari saya. Selamat belajar, diikuti semua instruksinya, dikerjakan juga dibaca materinya, dikerjakan diskusi, tes formatif dan tugasnya gitu ya, sesuai dengan timeline yang diberikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.